Pak Hendrik mungkin bisa memberikan gambaran juga soal kondisi sekarang Pak untuk di Bank BCA sendiri. Oke, terima kasih Sukma. Padahal sebelumnya ini nggak ada briefing bareng Pak Angga, tapi kelihatannya apa yang saya siapkan kok rada nyambung ya. Siap. Saya mungkin akan share data ya Sukma ya. Tapi ya, Pak, sebelumnya mungkin Sukma beberapa tahun yang lalu kalau orang tanya kepanjangan dari BCA itu apa? Banyak yang bilang Bank Capek Antri. Dulunya Bank Capek Antri. Capek Antri. Lalu kemudian BCA kan terkenal dengan ATM-nya. ATM kita mana-mana sampai kita buat rumah ATM, ada yang jumlahnya 10, 20 ATM dalam satu rumah. Ya, bahwa BCA Bank Capek Antri, lalu kemudian ATM-nya banyak, ATM-nya di mana-mana. Nah, saya mau tunjukkan satu data ya, bahwa yang selama ini orang beranggapan atau persepsi atau mungkin orang datang ke BCA lalu kemudian melihat ramenya BCA. Tetapi hari ini yang kita lihat adalah data realnya BCA. Yang akan saya tampilkan 10 tahun mundur. Perjalanan 10 tahun, data yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah 10 tahun sampai tahun 2017. Lalu kemudian kita lihat di tahun 2017 kan terjadinya disrupsi. Ya, disruption yang sangat terkenal sekali. Ya, sehingga akhirnya kita berpikir mengenai digital. Dan kemudian kita lanjutkan dengan masa pandemik yang saat ini ya. Jadi kita lihat ya data. Nah, ini kita lihat banking from home ya sekarang ini ya. Bisa lanjut? Belum. Sorry, Sukma sudah berpindah itunya atau belum ya? Di saya sini kok belum ya? Belum Pak di sini. Belum. Enggak kelihatan. Coba ulang. Sorry ya. Ini lagi dioperasikan. Ini salah satu ininya kalau virtual, Pak. Iya. Tapi ya kita harus adaptasi dengan itu. Nanti kita tunggu kalau sudah 5G lebih cepat kali. Iya, betul, Pak. 4G. Mbak Sukma sudah ini sudah bisa? Belum, di sini masih sementara screen Terlihat sharing, Pak. belum ya? Belum. Atau mungkin ada kendala di ini ya. Oke, kawan. Oke, kalau begitu enggak apa-apa lah ya. Sambil disiapkan. Ya, mungkin enggak apa-apa ya. Saya mulai aja ya mungkin ya. Sambil ya Pak. kita tunggu aja. Sambil menunggu Pak, iya betul. Menunggu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari tahun 2010 ya. 2010 transaksi secara frekuensi transaksi di BCA itu adalah didominasi oleh ATM. Makanya BCA sangat terkenal sekali dengan ATM-nya. Kalau kita lihat peningkatan ATM itu dari 21 juta transaksi per bulan di tahun 2010 sampai ke 2017 itu mencapai 119 juta transaksi per bulan. Nah ini, ini sudah ya, bisa ini nih, Pak. udah muncul. Ya. Ya. Bisa mundur sebelumnya satu lagi. Bisa mundur? Bisa mundur? Enggak. Ya ini. Ya, oke. Ya, lanjut lagi satu. Sukma bisa lihat di situ ya dari tahun 2010. Jelas, ya, kalau kita lihat yang garisnya merah, itu adalah ATM. Ya, jadi kita lihat untuk frekuensi transaksi di ATM itu sangat tinggi sekali ya. Sedangkan yang cabang kalau kita lihat yang di sebelah kiri transaksi di teller itu yang warnanya biru ya. Warna biru itu malah perjalanan dari tahun 2010 ke 2017 mengalami penurunan secara frekuensi.
Ya, jadi peningkatan tertinggi itu adalah terjadinya di ATM. Sedangkan internet banking itu ada yang warnanya hijau, IB dan IB bis, ya, internet banking individu dan bisnis. Angkanya terjadi peningkatan, ya, tapi tidak setinggi ATM untuk frekuensi transaksinya. Tapi kita harus akui, walaupun di cabang sendiri transaksinya cenderung rendah, tapi secara nominal ya, kalau kita pindah di slide sebelah kanan, nominal, yang warnanya biru itu kita lihat adalah transaksi teller yang mencapai 875 triliun per bulan. Berarti itu orang yang datang ke konter BCA yang transaksinya kurang lebih 10 juta transaksi per bulan, itu nominal transaksinya itu adalah 875 triliun per bulan. Jadi kalau kita lihat dengan ATM yang warnanya merah, itu jauh sekali. Ya, itu adalah kondisi sampai tahun 2017. Kita pindah ke slide berikutnya. Jadi kesimpulannya bahwa kita lihat aja dari chart ini mungkin lebih terlihat bahwa frekuensi transaksi di ATM di tahun 2010 ATM itu mendominasi setengahnya, 53%. Namun tahun 2017 itu frekuensi transaksi yang terjadi di ATM mengalami penurunan menjadi 45% saja. Namun secara nilai transaksi di ATM hanya 8% sebelah kanan, ya, tahun 2010, tahun 2017 secara nilai mengalami kenaikan menjadi 9%. Nah, untuk nilai transaksi di teller di tahun 2010 mencapai 65%, 65% ya, 65%. Sedangkan 2017 sudah mengalami penurunan, tinggal 45%. Internet banking yang mengalami peningkatan. Nah, ini adalah kita lihat sampai dengan tahun 2017. Ini adalah data real yang terjadi di BCA. Berikutnya coba kita akan lihat bagaimana setelah terjadi disrupsi, ya. Kalau kita lihat, nah, kita lihat dari Q1 tahun 2017 sampai Q1 2020 yang warnanya biru. Ya, kalau kita lihat di situ yang warnanya biru itu adalah jumlah daripada transaksi mobile mengalami peningkatan yang sangat tinggi sekali. Ya, itu bisa kelihatan dari mengalami peningkatan sampai 91%, ya. Jadi apa yang terjadi, ya? Kalau kita lihat di tahun 2019 transaksi yang terjadi lewat m-banking itu tinggi sekali secara frekuensi transaksi. Jadi orang mulai berpindah, di ATM sudah mengalami penurunan terlihat. ATM mengalami penurunan, transaksi di branch itu semakin turun lagi, transaksi di branch. Jadi datar aja, ya, malah terakhir ini turun transaksi yang terjadi di branch. Terutama sejak work from home, lalu kemudian orang mungkin agak takut ke bank, ya, sehingga transaksi yang terjadi di e-channel yang lainnya, terutama untuk channel-channel digital itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali. Kita lihat internet banking mengalami peningkatan 14%, lalu kemudian mobile banking mengalami peningkatan sebesar 42%. Sedangkan di branch, ya, itu terjadi hanya peningkatan 0,8% aja. Di ATM sendiri sudah mengalami penurunan. Karena dulu kalau orang transfer datangnya ke ATM. Tapi kalau sekarang orang transfer sudah pakai m-banking, pakai internet. Jadi sebenarnya sebelum terjadinya pandemik ini di BCA sendiri kita sudah memperkuat agar supaya transaksi ini dilakukan secara digital. Dengan adanya pandemik ini sebenarnya lebih mempercepat saja, ya, bahwa transaksi-transaksi yang harusnya kita kehendaki untuk terjadi secara digital, ya. Jadi ya kalau kita sekarang yang terkenal tuh cashless. Jadi kalau bisa transaksi itu adalah tidak tunai, ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat dengan masa pandemik, tunai ini kan sangat beresiko sekali, mungkin tertular dari virus yang melekat di uang. Jadi kondisinya BCA saat ini seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, bisa lanjut? Ya. Nah, ini mungkin bisa lebih jelas lagi, ya. Bisa lebih jelas, ya, bahwa sebelumnya dulu.
Ya, mungkin Sukma dan Tribuners bisa lihat ya bagaimana transaksi yang terjadi di mobile saat ini sudah total semua sudah mencapai 79% dari seluruh channel yang transaksi di seluruh channel sudah mencapai 79%. Sedangkan transaksi nominalnya sudah mencapai 45%. Ya, jadi luar biasa sekali transaksi yang terjadi di mobile dan di internet. Kalau kita lihat di sini ATM mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Ya, jadi memang sangat sesuai sekali dengan keadaan saat ini dan BCA memang sudah menyiapkan langkah-langkah sebelumnya. Dengan adanya pandemik ini sebenarnya nasabah itu tidak terlalu masalah karena bisa menggunakan channel-channel selain datang ke kantor cabang BCA. Mungkin itu Sukma gambaran dari transaksi yang terjadi di BCA saat ini ya. Mungkin kita lanjutkan sedikit aja ya, saya tambahkan sedikit. Ini adalah beberapa channel inisiatif kita. Malah sekarang pembukaan rekening sudah bisa melalui handphone. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Lalu kemudian kalau nasabah yang tetap harus ke kantor cabang BCA, karena ada mau tidak mau mereka harus tetap ke kantor cabang BCA. Di kantor cabang BCA sendiri sudah kita siapkan mesin-mesin. Jadi kalau dulu ya semuanya harus CS atau teller, sekarang kalau nasabah ke teller itu bisa menggunakan mesin start teller. Jadi store-nya bisa di depan counter teller tapi langsung di mesin. Kalau menarik pun bisa mesin, jadi tidak perlu dihitung satu-satu oleh teller. Waktu kita nyetor, teller terima, lalu kemudian dihitung, itu untuk nominal besar. Tapi nominal kecil bisa dibantu oleh mesin. Jadi ini adalah hampir di semua cabang BCA sudah ada mesin-mesin yang bisa menerima setoran, lalu kemudian penarikan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau untuk ganti buku, ganti kartu, kita sudah implementasikan beberapa mesin, ya, terutama di beberapa daerah proyek yang kita implementasikan, termasuk di Sulawesi, di Makassar, itu sudah kita siapkan juga mesin-mesin untuk print, untuk ganti buku, ganti kartu, tidak perlu ke CS lagi, jadi bisa dilakukan sendiri oleh nasabah. Ini mungkin perkembangan yang terjadi, yang secara real di BCA, dan saya rasa perkembangan teknologi ini sangat membantu sekali buat nasabah yang harus melakukan transaksi dari rumah, jadi tidak perlu ke cabang-cabang di BCA. Mungkin gitu, Sukma. Terima kasih. Baik, iya. Tadi jelas sekali. Terima kasih banyak Pak Hendrik. Tadi jelas kita bisa melihat perbandingan dari 2010 sampai 2017 ya Pak ya. Itu kelihatan sekali ya orang selama ini memang tadi antrinya tadi untuk BCA? Bank capek antri. Bank capek antri. Ternyata sekarang sudah pakai ini yang sesungguhnya ya Pak ya, yang bank sentral Asia. Karena kenapa yang untuk yang antri-antri lagi sudah tidak ada, karena kita bisa melakukan semuanya di mobile banking itu tadi. Dan ketika memasuki era pandemik, Bank BCA mungkin tidak terlalu sulit lagi untuk sosialisasi kepada nasabah, karena memang mereka sudah terbiasa dengan transaksi digital ya Pak ya. Dan ini betul sekali. Mungkin tidak menjadi persoalan untuk di kondisi seperti ini, tinggal bagaimana produk-produknya, layanannya lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhannya masyarakat, sesuai dengan kebutuhannya nasabah.